Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan gue Riantoni. Kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara membuat slide presentasi menggunakan Canva. Biasanya teman-teman, kita membuat slide presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Kali ini agak sedikit berbeda, kita akan menggunakan Canva untuk membuat sebuah slide presentasi. Tentunya dengan menggunakan Canva, kita bisa membuat slide presentasi yang menarik dan juga powerful. Kira-kira kita akan membuat seperti ini kawan-kawan. Ini adalah slide pertamanya, kemudian ini slide kedua, kemudian slide ketiga, dan slide keempat. Ini hanya contoh ya kawan-kawan, jadi kita akan membuat slide seperti ini dengan animasi yang powerful menggunakan Canva. Bagaimana cara dan langkah-langkahnya? Mari kita mulai pembahasannya. Baik teman-teman, langkah pertama adalah masuk ke halaman Canva terlebih dahulu. Caranya adalah teman-teman ketik di sini canva.com, lalu tekan enter, maka akan muncul halaman seperti ini. Setelah halaman ini muncul, maka teman-teman silakan klik Create Design sebelah sini ya, kanan atas, klik Create Design, kemudian teman-teman ketik saja di sini Presentation ya, Presentation seperti ini, maka akan banyak sekali muncul beberapa presentation. Teman-teman silakan pilih yang paling atas ini 16:9 ya, kita pilih 16.29, maka akan muncul halaman kosong seperti ini. Nah, setelah halaman kosong seperti ini sudah muncul, artinya teman-teman siap untuk membuat sebuah halaman slide presentasi ya. Ada dua cara sebetulnya teman-teman. Teman-teman pertama bisa membuat slide presentasi sesuai dengan desain teman-teman sendiri. Jadi dari awal kosong seperti ini, teman-teman bebas menambahkan gambar, tulisan atau apapun sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya ya dari halaman kosong ini. Tetapi bila teman-teman tidak mau repot, teman-teman juga bisa menggunakan template yang sudah disiapkan oleh Canva ya. Sebelah sini, sebelah kiri ini teman-teman banyak sekali contoh-contoh template yang bisa kalian gunakan ya dengan berbagai macam topik ya. Misalkan teman-teman mau membuat slide dengan tema diet misalkan, maka teman-teman bisa ketik di sini diet seperti itu, maka akan muncul beberapa template yang berhubungan dengan diet kawan-kawan. Nah, teman-teman untuk membuat slide presentasi di Canva ini tentunya boleh atau bisa digunakan untuk yang tidak berlangganan ya. Jadi untuk yang free member bisa membuat slide presentasi, tetapi banyak template di sini dikhususkan untuk yang premium atau pro. Jadi teman-teman bisa mengupgrade jika teman-teman memang perlu untuk memakai template-template yang menarik seperti ini, silakan di-upgrade ke akun premiumnya atau pro-nya Canva ya, sehingga teman-teman bisa menikmati banyak sekali template-template yang lebih menarik dan powerful. Tetapi sebetulnya dengan hanya menjadi member free saja ya, hanya menggunakan free dari Canva ini, kita juga sudah bisa menikmati beberapa template-template yang juga bagus ya kawan-kawan seperti itu. Misalkan teman-teman mau membuat tentang promosi suatu barang ya, promosi seperti itu ya. Ketik promosi, maka di sini banyak sekali kawan-kawan muncul beberapa template tentang promosi yang bisa kalian gunakan. Oke, menarik sekali teman-teman. Sekarang kita contoh, misalkan kita ingin membuat sebuah marketing plan untuk bisnis laundry ya. Ini saya ambil contoh aja, ini template yang sudah pernah gue pakai ya. Ini misalkan slide pertama. Untuk membuat slide pertama kita silakan klik di sini aja kawan-kawan nih bagian sini ya. Ya, ini muncul langsung slide pertamanya kawan-kawan. Ini silakan kita misalkan ya sesuaikan dengan materi slide yang ingin teman-teman buat ya. Misalkan ini marketing plan bisnis laundry 2024 begitu ya kawan-kawan. Kemudian di sini ada tagline-nya bisnis modal kecil untung besar ya, kira-kira seperti itu ya. Bebas teman-teman, ini contoh saja. Nah, ini bisa teman-teman arahkan seperti ini, bisa rata kiri, bisa seperti ini, bisa seperti ini ya, sesuaikan dengan teman-teman. Bisa di blok seperti ini ya, buat menjadi lebih hitam, kemudian diganti tulisannya juga boleh. Jadi ini bebas kreasi kawan-kawan semuanya. Misalkan di sini mau ganti dengan logo kawan-kawan bisa juga, misalkan Riantoni Binatu ya, bisnis laundry itu Binatu, misalnya begini. Nah, ini juga bisa digeser seperti ini kawan-kawan. Ini juga harus ikut ya. Nah, seperti itu kira-kira. Kalau ini geser sini, kemudian ini juga bisa kita ganti. Misalkan presented by Riantoni gitu ya. Oke, kemudian misalkan teman-teman mau menambahkan gambar sendiri nih. Mau menambahkan gambar laundry-nya misalkan ya. Bisa caranya teman-teman klik di sini di bagian upload. Sini ya, upload. Nah, silakan nanti pilih upload file di sini. Upload file, maka pilih image yang ini kawan-kawan ya. Langsung di open, maka nanti dia otomatis akan masuk ke sini ya. Ini contoh saya udah masuk, maka untuk menambahkan ke sini kita klik aja teman-teman, tinggal klik jadi dia masuk sini. Oke, gampang ya. Nah, sekarang coba perhatikan, sekarang posisi gambar ini kan berada di atas ya, menutupi warna ini ya, orange ini ya. Kemudian kalau kita taruh di sini,
menutupi warna orange ini ya kawan-kawan. Nah, kita bisa mengubah posisi layer istilahnya, layer dari penempatan gambar ini dengan cara pilih posisi ini kawan-kawan. Nih di bagian layer. Jadi teman-teman bebas nih mau meletakkan posisi layer gambar itu di mana ya. Apa mau di sini, di bawah ini. Jika kita letakkan di bawah ini kawan-kawan, maka dia akan kelihatan gambarnya berada di belakang ini ya. Jadi kelihatan ya. Kalau tadi kan ada di atas. Nih kalau misalkan kita tarik seperti ini, kan gambarnya di atas ya, seperti ini. Jika kita ingin mengubah ke belakang gambar yang ini, maka silakan teman-teman ubah aja di sini, pindahkan ke sini. Jadi sekarang gambarnya berada di belakang layar seperti itu. Oke, ini hanya permainan kreativitas kawan-kawan ya dalam membuat sebuah slide yang bagus. Nah, contohnya seperti ini kawan-kawan ya. Oke, misalkan kita anggap ini slide pertama kita udah jadi, lalu kita mau buat slide kedua. Misalkan kita mau membuat slide yang keduanya kawan-kawan, kita pilih lagi desain sebelah sini. Oke, nah kita sekarang mau bikin slide kedua, yaitu tentang, misalkan kita tambahkan yang ini ya. Nah, ini overview misalkan. Overview-nya mau pertama, misalkan kenapa memilih laundry seperti itu ya. Ini contoh ya kawan-kawan. Kemudian ruang lingkup laundry seperti apa. Kemudian di sini model awal misalkan seperti itu dan seterusnya kawan-kawan ya. Kemudian ini setelah jadi, setelah teman-teman edit di slide kedua, silakan tambah lagi slide ketiga. Misalkan mau nambah yang ini, boleh. Nah, misalkan teman-teman setelah melihat tampilan seperti ini kurang sesuai, maka teman-teman bisa delete aja ya. Cara delete-nya silakan tekan tombol delete di keyboard, boleh seperti itu, atau bisa klik di sini tanda titik 3 ini, kemudian pilih delete page seperti ini, maka dia hilang ya kawan-kawan. Misalkan lagi kita masukkan yang ini aja, branding kita ganti nama kita tadi, Riantoni Winatu misalkan. Ini bisa teman-teman geser ke sini supaya kelihatan. Misalkan ini apa? Layanannya ya, layanannya misalkan cuci kering ya, cuci kering dan seterusnya kawan-kawan seperti itu. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian satu lagi kita tambahkan sebagai contoh halaman terakhir, misalkan ini slide terakhir, terima kasih gitu ya. Terima kasih. Oke. Nah, oke, ini anggap materinya seperti itu kawan-kawan ya. Jadi ini sesuaikan aja dengan kebutuhan materi kawan-kawan semuanya. Sekarang langkah kedua adalah teman-teman setelah kita membuat materi atau isi jadi semua, misalkan katakan ada 10 slide atau ada 50 slide seperti itu ya, tergantung kebutuhan teman-teman semuanya. Langkah kedua kita adalah kita biasanya memasukkan animasi kan. Kita membuat slide kita itu menjadi lebih hidup dengan memberikan animasi-animasi. Di Microsoft PowerPoint misalkan teman-teman, kita bisa juga membuat animasi dan di Canva juga bisa melakukan seperti itu teman-teman dan lebih powerful ya, lebih powerful. Kita perhatikan seperti ini caranya. Misalkan kita klik dulu di slide pertama kita ini kawan-kawan ya. Kita klik di sini di slide pertama kita. Kemudian teman-teman klik animate di atas ini, animate. Nah, sekarang silakan pilih mau animasi seperti apa. Ini contohnya seperti ini. Ini seperti ini ya. Ini sesuai dengan kebutuhan atau selera kawan-kawan ya. Nih, misalkan kita pilih yang ini. Nah, sekarang ada pilihan lagi di sini animate-nya mau on enter atau on exit atau kedua-duanya. Jika teman-teman pilih ini, maka slide animasi ini hanya berfungsi pada saat slide itu masuk ya. Jika on exit itu artinya pada saat slide-nya keluar atau berpindah ke slide yang lain baru animasinya muncul. Jika teman-teman pilih board, maka saat masuk dan saat keluar animasinya juga tetap jalan ya, kira-kira seperti itu. Kemudian di sini bisa diatur up and down-nya kawan-kawan, ini dari bawah ke atas, jika ini dari atas ke bawah ya. Ini powerful sekali kawan-kawan. Saya senang sekali nih menggunakan ini, jadi kita bisa bebas memilih animasi yang kita inginkan seperti ini contohnya ya. Ini juga wow, ini keren banget. Ini kita contoh ambil yang ini kawan-kawan. Nah, setelah kita set satu slide seperti ini kawan-kawan, apakah selanjutnya untuk slide kedua dan seterusnya kita mau menggunakan animasi yang sama? Jika teman-teman mau menggunakan animasi yang sama untuk semua slide, maka teman-teman pilih sini ya, apply to all page. Jadi nanti animasi yang kita setting ini itu akan juga berlaku ke slide-slide berikutnya. Tetapi jika teman-teman tidak mau seperti itu, teman-teman boleh bebas untuk mengatur animasi setiap slide. Misalkan klik di slide kedua, teman-teman atur lagi. Kemudian slide ketiga, teman-teman atur lagi. Oke, contoh kali ini supaya lebih singkat, kita apply to all aja. Jadi setting untuk semua animasinya sama ya, dari slide 1 hingga slide 4 ini. Oke, selanjutnya setelah kita mengatur animasi, kita cek dulu ya teman-teman, apakah animasinya keren atau belum. Nih, kita cek caranya, klik di sini teman-teman. Ada gambar tanda panah seperti ini, atau bisa juga Ctrl Alt P ya. Klik Ctrl Alt P di keyboard masing-masing seperti itu. Nah, ini dia. Ini tampilan slide 1 kita. Kemudian kita next. Ini tampilan slide 2-nya. Kemudian ini slide 3. Wow, keren ya kawan-kawan. Ini powerful banget ya.
buatnya mudah lagi ya. Oke, ini slide keempat seperti itu. Oke, setelah kita coba tadi sudah berjalan animasinya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian di slide 2 juga seperti itu. Untuk slide 2 ini teman-teman, ini kan ada image ya, ada gambar. Nah, ini bisa di delete, kemudian bisa diganti dengan image sesuai dengan yang kalian inginkan ya. Ini contohnya nggak apa-apa seperti ini aja. Oke, kawan-kawan. Nah, langkah ketiga setelah kita mengatur animasinya, sekarang kita bisa juga teman-teman, ternyata hasil dari slide ini, selain menjadi PowerPoint nantinya, selain menjadi presentasi nantinya, juga bisa menjadi video kawan-kawan. Caranya teman-teman klik di sini di bagian durasi, ya di bagian durasi ini, di sini kan muncul seperti ini ya, seperti play video itu ya kawan-kawan ya. Kemudian teman-teman silakan klik di bagian slide 1 dulu. Nah, di sini kan ada tulisan 5.0 second ya. Ada 5 second, 5 second, 5 second atau 5 detik. Artinya, pada saat nanti kita konversi ke video, maka slide pertama ini akan ditampilkan selama 5 detik. Kemudian masuk ke slide kedua 5 detik, slide ketiga 5 detik, dan seterusnya. Jika teman-teman ingin mengubah, misalkan slide 1 ini saya mau ubah tampilnya 10 detik, maka teman-teman silakan klik dulu slide satunya, lalu pilih di sini bagian atas, edit timing. Nah, silakan teman-teman sesuaikan mau berapa detik ya. Misalkan tadi mau 10 detik, maka nanti pada saat jadi video, slide pertama teman-teman ini munculnya 10 detik ya, kira-kira seperti itu. Kita contoh ambil aja 5 detik ya. 5 detik seperti ini. Oke, sampai sini clear ya kawan-kawan. Kita sudah sampai ke langkah 3, yaitu mengatur durasi waktu jika teman-teman ingin mengkonvert menjadi video. Kemudian kawan-kawan, langkah keempat atau langkah terakhir adalah menyimpan atau mendownload file ini. Oke, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan teman-teman. Kita klik share di bagian sini, ada share ya, kita klik. Kemudian teman-teman pilih download di bagian sini, download ya. Nah, pada saat kita pilih download, itu ada beberapa file yang disarankan atau bisa di-download ya kawan-kawan. Misalkan di sini yang disarankan PDF standar. Jadi pada saat kita klik download, file-file ini akan menjadi file PDF ya. Jadi nanti ada satu file PDF, isinya ada 4 slide seperti itu. Selain PDF, kawan-kawan juga bisa simpan sebagai video. Seperti tadi MP4 video, kawan-kawan pilih ini, lalu klik download. Maka nanti videonya akan tampil dari slide 1 sampai ke slide keempat tadi dengan durasi yang sudah kita tentukan seperti contoh tadi kawan-kawan. Kemudian kita juga bisa simpan langsung ke jenis PPTX kawan-kawan ya. PPTX, jadi kita bisa langsung nanti buka di Office PowerPoint kita. Tapi biasanya jika teman-teman mendownload dalam bentuk PPTX, semua materinya ikut download ya, ikut ke download. Tapi hanya saja animasinya tidak ikut terdownload. Artinya teman-teman hanya bisa mendownload materinya saja, animasinya tidak ikut terdownload ya. Kita coba aja, kita klik download seperti ini kawan-kawan, biar kita lihat hasilnya seperti apa ya. Kita tunggu dulu. Oke kawan-kawan, ini hasil PPTX tadi, hasil download kita. Kita coba ya, kita coba play seperti ini. Betul kawan-kawan ya, animasinya tidak ikut. Yang ikut hanya materinya saja, animasinya tidak ikut. Oke. Gak apa-apa kawan-kawan, yang penting materinya bisa terdownload meskipun animasinya tidak terdownload ya. Solusinya bagaimana? Misalkan nanti teman-teman harus presentasi di depan klien atau di depan calon mitra dan sebagainya. Langsung saja teman-teman presentasi dari Canva ya. Tidak perlu di-download ke PPTX, langsung saja presentasi melalui Canva ya, asalkan terkoneksi dengan internet. Cara presentasinya gampang sekali teman-teman. Ada 2 metode. Metode full screen atau metode presenter view. Nah, caranya teman-teman menuju sini di bagian atas kanan ya. Ada present. Nah, teman-teman mau present full screen atau presenter view. Jika teman-teman pilih presenter view ini, maka tampilannya seperti ini kawan-kawan. Ada 2 layar ya. Layar pertama ini adalah layar utama yang bisa dilihat secara full screen. Nah, biasanya ini teman-teman extendkan saja atau lempar ke perangkat penampil ya, ke perangkat displaynya, misalkan LCD, infocus, ataupun TV, ataupun Videotron ya. Setelah tampilan ini teman-teman lempar ke perangkat yang lain, maka teman-teman bisa fokus ke sini nih, ke bagian presenter view. Kemudian teman-teman menariknya di sini juga bisa bikin note. Ini kan misalkan halaman pertama, teman-teman pada saat presentasi ingin mencatat sesuatu, misalkan halaman pertama salam dulu, salam dan sapa seperti itu. Oke, kemudian perkenalan singkat misalkan ya. Jadi teman-teman pada saat presentasi itu ada guidance di sebelah kanan nih. Oh, saya harus melakukan ini. Oke, misalkan di slide kedua teman-teman harus menjelaskan apa seperti itu ya, catatan apa. Nah, ini menarik sekali kawan-kawan ya. Jadi pada saat presentasi kita tidak melihat langsung displaynya, tapi kita melihat bagian presenter view ini. Keuntungannya selain kita bisa melihat slide-nya, kita bisa juga mencatat atau melihat contekan ya, kira-kira seperti itu kawan-kawan. Kita close aja. Sekarang kita coba langsung ke presenter full screen ya, full screen seperti ini kawan-kawan. Nah, ini kita klik present, maka akan muncul seperti ini.
Ini slide pertama kita, kemudian kita bicara, menjelaskan, lalu next, slide kedua, setelah itu kita bicara lagi, next, slide ketiga, dan sampai kita slide terakhir, yaitu slide keempat kita terima kasih. Oke? Seperti itu kawan-kawan ya. Mudah sekali kawan-kawan. Ini hanya butuh kreativitas kawan-kawan, imajinasi kawan-kawan semuanya. Semakin kreatif kawan-kawan dalam membuat slide, maka tampilannya nanti akan semakin bagus ya. Animasinya tinggal pilih bebas kawan-kawan, banyak sekali pilihan-pilihan animasi. Dan jika teman-teman berkenan, silakan di-upgrade aja ke Canva Pro atau Canva Premium supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali pilihan-pilihan template yang lebih menarik dan lebih powerful. Oke, teman-teman, itu cara kita membuat slide presentasi di Canva dan ini ternyata powerful sekali. Silakan teman-teman yang belum mencoba, silakan coba untuk membuat slide presentasi di Canva ya, lebih powerful, kelihatannya lebih profesional. Oke teman-teman, itu saja tutorial kita kali ini, bagaimana cara membuat slide presentasi di Canva dengan cepat dan powerful. Semoga teman-teman kali ini belajar sesuatu ya. Jika kalian belajar sesuatu hari ini, jangan lupa klik like, kemudian klik subscribe, dan bila ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, mohon maaf, salah kata, dan salam.